Halo semua, kembali lagi di channel Aldo Kaliaga. Nah, pada video kali ini kita pengen lanjut ke part 3 tentang listrik dinamis atau listrik arus arah. Ini adalah final part untuk listrik dinamis. Jadi di sini kita pengen membahas tentang hukum Kirchhoff dan hubungannya dengan energi dan daya listrik. Oke. Jadi yang pertama kita pengen bahas dulu tentang hukum Kirchhoff. Yang terutama jangan lupa kopi. Hukum 1 Kirchhoff. Ini udah pernah dibahas di kelas 9 juga. Jadi apa itu bunyi hukum 1 Kirchhoff? Hukum 1 Kirchhoff adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi dari sini kita bisa bikin perumusan untuk hukum 1 Kirchhoff. Jadi sigma I in jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi nggak ada yang spesial di sini, biasa-biasa aja. Oke, inilah untuk hukum 1 Kirchhoff. Jadi ini sebenarnya udah pernah kalian pelajarin di kelas 9 ya, jadi nggak yang begitu ribet di sini. Nah, selanjutnya di sini kita mau lanjut ke hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Jadi ini yang spesial untuk di kelas 12 ya. Nanti di sini bunyinya adalah jumlah GGL listrik ditambah jumlah kuat arus dikali hambatan sama dengan 0. Oke ya. Jadi di sini jumlah GGL listrik ditambah jumlah kuat arus dikali hambatan sama dengan 0. Jadi kita pengen bikin perumusan untuk hukum 2 Kirchhoff. Jadi GGL itu apa? GGL itu sama dengan sumber tegangan, gaya gerak listrik. Jadi di sini sigma E atau sigma GGL elemen ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Jadi GGL itu sama dengan tegangan ya. Di sini baterai, jadi dibikinnya elemen itu baterai. Oke, ini untuk hukum 2 Kirchhoff. Jadi syaratnya apa? Syarat yang terpenting nanti ada di GGL. Jadi baterai itu punya dua kutub. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, yang panjang di sini fungsinya sebagai kutub positif baterai, sedangkan yang pendek di sini adalah sebagai kutub negatif. Oke, jadi nanti untuk aplikasi dari hukum Kirchhoff ini kita nanti langsung masuk ke contoh soal aja ya. Nah, sekarang udah ada contoh soalnya nih. Jadi di sini ada dua hambatan, R1 6 ohm, R2 4 ohm, dan ada dua baterai yang mempunyai hambatan dalam 1 ohm. Jadi yang diminta adalah tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian.
Jadi biasanya untuk yang dia lebih dari satu baterai, kita harus memakai dia hukum 2 Kirchhoff gitu. Karena ini rangkaian seri, jadi nggak kepake hukum 1 Kirchhoff-nya ya. Oke, di sini tugas kita hanya menentukan arah. Jadi yang pertama kita bikin sini arahnya dulu. Nah, arahnya bebas, boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Jawabannya sama aja, nanti cuma beda positif dan negatif aja. Jadi Kak, gimana nanti kalau dia jawabannya negatif? Nah, jawabannya negatif, kita positifin pun nggak apa-apa. Artinya kita cuma salah menentukan arahnya aja. Jadi di sini hasilnya walaupun negatif kita positifin pun nggak masalah. Oke, jadi bebas, kalian boleh bikin searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah di sini kakak bikin arah putarnya, arah putar arusnya, dia searah dengan jarum jam ya, searah dengan jarum jam. Oke, jadi gimana? Nah, kita harus masukin ke hukum 2 Kirchhoff nih, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, perhatiin ya, ini karena lumayan ribet. Jadi tugas kita sigma E ditambah sigma I dikali R, hasilnya harus sama dengan 0 gitu. Jadi gimana caranya? Oke, jadi kita udah sepakatin kalau arah arusnya tadi searah dengan jarum jam. Nah, kita boleh ngambil geraknya dari mana aja. Coba contohnya kita ambil gerak dari sini. Berarti dia gerak dari sini ke sini. Nah, dia nabrak ke panjang dulu ya. Panjang tadi milik si positif. Berarti kita bikin di sini nilainya positif 12 untuk baterai. Jadi tugas kita kerjain baterainya dulu di sini. Setelah dia nabrak 12, gerak lagi dan dia nabrak ke min ya, pendek ya. Pendek punya minus, berarti kita bikin min 30 ditambah. Oke, untuk rangkaian ini kan rangkaian seri, berarti kuota arusnya mengalir sama semua di setiap rangkaian. Berarti tugas kita hanya menjumlahkan nilai hambatannya aja. Oke, hambatannya di sini 6 ditambah 4 10. Ada hambatan dalam, berarti kalau ada hambatan dalam harus kita jumlah 10 tambah 1 tambah 1, berarti 12. Hambatannya 12 nih, karena dibintanya sigma ya. Kuota arusnya berapa yang mengalir? Kita bikin aja I, karena sama di setiap rangkaian, sama dengan 0. Oke, berarti di sini min 18 tambah 12i sama dengan 0. Maka 12i sama dengan 18. Oke, i sama dengan 18 per 12. Oke, berarti kalau gini tinggal kita sama-sama bagi 6 aja. 18 bagi 6 3, 12 bagi 6 2. Berarti kuota arusnya adalah 1,5 ampere. Oke, segampang itu aja. Jadi gimana Kak nanti kalau dia arahnya dibalik, berlawanan arah jarum jam? Pasti sama aja, cuma bedanya gimana nanti? Kalau dia berlawanan arah jarum jam berarti kan geraknya begini. Oke, berarti geraknya dari sini, boleh dari sini gerak sini, nabrak ke panjang dulu, positif ya. Jadi di sini dia plus 30, gerak lagi ke minus 12, 30 minus 12 18 juga, bedanya nanti hasilnya negatif. Nah ini hasilnya udah positif, artinya apa? Kita sudah benar menentukan arah putarnya, arah loopnya gitu, dan nggak jadi masalah kalaupun negatif ya. Oke, itu contoh untuk yang satu loop. Nah contoh soal selanjutnya kita pengen bikin yang 2 loop. Sekarang kita udah masuk ke contoh soal nomor 2, dan di contoh soal nomor 2 ini kita udah pakai 2 loop ya. Jadi pertama dulu kita harus membuat arusnya ketemu di tengah dulu. Itu trik yang pertama. Jadi boleh arah putaran loopnya boleh ke atas ke bawah, boleh juga dari bawah ke atas, bebas aja. Nah sama juga nanti kalau dia hasilnya negatif ya tinggal kita positifin aja. Oke, jadi boleh kita kumpulin dari atas ke bawah ya. Di sini kita ambil contoh dari atas ke bawah. Jadi arah muternya begini deh, juga sama nih. Oke, kita kumpulin arusnya ke tengah ya. Ini kita bikin kodenya loop 1. Yang ini kita bikin kodenya
loop 2. Oke. Jadi kita kumpul di tengah, artinya dari sini ke sini itu satu kawat, artinya itu rangkaian seri. Kalau rangkaian seri berarti punya kuota arus yang sama di rangkaian itu. Jadi kita misalkan aja ini I1. Oke, I1 menuju ke sini, baru dari sini ke sini itu juga satu kawat, berarti kita pengen misalin ini I2. Sedangkan ada yang ke sini, itu bisa kita sebut I3. Jadi arus yang masuk ke titik ini adalah I1 dan I2, dan yang keluar adalah I3. Jadi kita pengen gabungin konsep ini ke konsep hukum satu Kirchhoff. Oke, berarti di sini yang terpakai adalah I3 sama dengan I1 plus I2. Oke, ini yang kita simpan dulu ya, I3 sama dengan I1 plus I2. Nah, karena yang diminta di sini adalah tentukan kuota arus yang mengalir pada hambatan 12 ohm, berarti yang diminta nanti arus yang mengalir di 12 ohm itu punya si I3. Oke. Nah, triknya kita memang harus kerjain satu-satu ya. Nah, pertama kita harus kerjain dulu loop satunya, baru nanti kita kerjain loop 2-nya. Oke. Untuk loop 1 kita pakai rumus yang sama ya, sigma E tambah sigma I dikali R, nilainya harus sama dengan 0. Nah, jadi kita kerjain baterainya dulu. Oke, jadi boleh ambil dari mana aja, dari sini boleh, dari sini boleh, dari sini boleh, dari sini juga boleh ya. Artinya loop 1 di sini ada 2 baterai. Oke, coba kita ambil dari sini gerak baterainya ya. Oke, dari sini nabrak ke positif ya. Ini punyanya si 8. Oke, gerak lagi, dia harusnya nabrak ke negatif. Berarti di sini kita bikin min 20, 8 min 20. Baterainya selesai karena sigma E2 yang kita kerjain. Ditambah, nah ini nggak boleh satu arus ya, karena di sini ada ini rangkaian paralel, jadinya ini pembagi nih ya, pembagi ketemu di tengah. Kita kerjain dulu yang I1. Jadi I1 tuh areanya mana aja. Nah, selepas dari sini ini juga sama, ini I3. Kebagi lagi dia kan, kebagi 2, berarti ini punya I1. Kebagi lagi, ini punya si I2. Dia muter-muter aja, muter-muter di tengah. Oke, kita kerjain baterainya dulu. Baterainya udah, sorry. Kita kerjain sekarang sigma I kali R nya. Nah, untuk I1 dia dari sini ke sini. Oke, kita jumlahin aja semua hambatannya yang di rangkaian seri ini. Jadi 1 tambah 6 tambah 1 berarti ada 8, dan ini punya siapa nih? Punya jalur I1, berarti 8 I1 gitu. Ditambah, jadi di loop 1 lihat nih, di sini juga bagian dari loop 1 yang tengah ini. Berarti ini punya siapa nih? Punya si I3. Oke, dan I3 lewati hambatan 12 ohm. Berarti kita bikinnya plus 12 I3 sama dengan 0. Oke. Jadi sini min 12 tambah 8 I1 tambah 12 I3 sama dengan 0. Atau nanti 8 I1 tambah 12 I3 sama dengan 12. Nah, biarin aja nih. Nah, ini kita anggap persamaan pertama. Oke, selesai loop 1 ya. Kita pengen lanjutin ke loop 2. Oke, loop 2. Nah, Kak, rumusnya pakai yang mana? Rumusnya masih sama aja, pakai sigma E ditambah sigma I kali R, nilainya sama dengan 0. Nah, di loop 2 ini cuman ada satu baterai, yaitu si 12 volt. Oke, kita ambil lagi gerak dari sini karena arah muternya kayak gini ya. Berarti gerak kena ke negatif. Berarti kita bikinnya min 12.
ditambah. Oke, di loop 2 ini juga ada dua arus I2 dan I3. Intinya dari sini ke sini itu punya si I2. Berarti tinggal kita jumlahin aja berapa hambatan yang ada di I2. 7 dan 1. Jadi 8 I2. Oke, ditambah yang di tengah ini juga bagian dari loop 2. 12 I3 sama dengan 0. Maka di sini nanti 8 I2 plus 12 I3 sama dengan 12. Dapatlah persamaan kedua. Oke, jadi di sini kita pengen mengeliminasi salah satunya. Dan yang nggak boleh kita eliminasi adalah I3 karena kita mau cari kuat arus yang mengalir pada 12 ohm nih. 12 ohm ini dia aliri arus I3. Oke. Dan di sini ada 3 variabel, jadi kita nggak bisa mengeliminasi dia. Ada I1, I3 dan I2. Oke, nah kita pengen ngotak-atiknya dari sini nih. Jadi yang kita buang boleh I1 atau I2. Nah, kita coba aja I1 sama dengan ya. Jadi dari sini kita bisa dapat I1 sama dengan I3 kurangin I2. Kak, boleh nggak Kak I2 sama dengan? I2 sama dengan juga boleh. Nanti I2 sama dengan I3 dikurang I1, sama aja ya. Nah, kita pengen coba ngubah yang si I2 nya aja deh. I2 nya kita pakai pulpen yang warna yang berbeda. Berarti kita ganti jadi ini 8 dikali I3 kurang I1 plus 12 I3 sama dengan 12. Oke. 8 I3 kurang 8 I1 tambah 12 I3 sama dengan 12. Oke, 8 tambah 12 20 I3 min 8 I1 sama dengan 12. Jadilah ini persamaan ketiga. Oke, sekarang kita udah punya I1, I1, I3, I3. Berarti kita bisa mengeliminasi ini. Oke, jadi langkah selanjutnya setelah dapat persamaan loop 1 dan loop 2, kita masuk ke eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Oke, jadi 8 I1 plus 12 I3 sama dengan 12. Baru 20 I3 min 8 I1 sama dengan 12. Nah, supaya hilang kita jumlahin. Oke. Tewas. Berarti 20 I3 tambah 12 I3, 32 I3 sama dengan 24. Maka I3 sama dengan 24 per 3, 2. Sama-sama kita bagi 8, I3 sama dengan 3 per 4 ampere atau 0,75 ampere. Oke, begitu aja untuk mencari kuat arus yang mengalir pada 12 ohm. Nah, kalau nanti guru kalian nanya gimana cara mencari I1 atau I2, nah tinggal kalian substitusi ke persamaan 1 atau persamaan ke 2. Jadi sesimpel itu aja. Cetak. Sekarang kita pengen ngebahas tentang energi dan daya listrik, yang nanti goalnya kalian bisa aplikasiin ini ke soal-soal yang hukum Kirchhoff 2 tadi, atau yang punya 2 loop atau 1 loop ya. Tapi sebelumnya kita pengen ngebahas dulu energi dan daya listriknya. Oke, jadi sini kita mau bahas tentang energi dan daya listrik. Energi disimbolkan W dan daya listrik kita simbolkan nanti
P besar, power. Dan ini udah gampang banget nanti kalau dikaitkan ke rangkaian listrik yang tadi ya. Oke, jadi kita pengen bahas dulu yang energi listrik. Nah, energi listrik ini nanti dia punya satuannya joule. Oke, jadi ada beberapa rumus nanti untuk energi listrik. Yang pertama, nanti energi listrik itu bisa daya dikali waktu, bisa juga nanti energi itu Vt, V dikali I dikali T, bisa juga nanti energi di sini irit, bisa juga nanti energi di sini V kuadrat per R dikali T. Nah, biasanya untuk rangkaian-rangkaian yang soalnya kayak tadi itu, yang rekomen kita pakai irit gitu. Dan sama juga untuk daya listriknya gimana kak? Jadi untuk daya listrik dia punya satuan watt. Oke, dia punya satuan watt. Dan pengertian daya listrik sendiri adalah energi yang dihasilkan tiap detik atau tiap waktu ya. Nah, dari sini kita pengen bikin rumusnya lagi nih. Berarti W sama dengan jadi di sini P sama dengan W per T. Oke, berarti P kita masukin W nya Vt per T, berarti P kali I. P sama dengan irit per T, berarti jadi iri. P sama dengan V kuadrat per R kali T per T, berarti V kuadrat per R. Dan sama juga untuk rangkaian soal yang kayak tadi kita biasanya pakai iri gitu. Nah, kita pengen langsung kaitin ke soal yang tadi aja. Kita ambil lembar yang tadi aja. Oke, kita ke soal yang tadi aja. Jadi di sini pertanyaannya udah kakak bikin. Berapakah energi yang dihasilkan R1 tiap detik? Oke, berarti kenapa tadi kakak rekomen untuk pakai irit untuk energi? Karena ingat, ini rangkaian seri, dia punya kuat arus yang sama, jadi kita nggak perlu lagi cari tegangan di masing-masing hambatan. Berarti kalau diminta energi yang dihasilkan R1 tiap detik, kita tinggal masukin aja ke rumus irit. Oke kak, di sekolah belajarnya I kuadrat kali R kali T, ya sama aja ya, I kali I ya I kuadrat, cuman kita bikin irit supaya gampang diingat. Oke, jadi I nya di sini adalah 1,5, atau kita gampangnya pakai 3/2 aja. Oke, R nya R1 ya, R1 nya 6, I nya 3/2, sedangkan T nya tiap detik, berarti T nya adalah 1. Oke, berarti 6/2 adalah 3. Oke, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 bagi 2, atau nanti nilainya adalah 13,5 joule. Oke, selanjutnya kita pengen ngomongin daya pakai soal yang tadi juga, tapi yang diminta di sini berapakah daya listrik pada hambatan 12 ohm. Nah, 12 ohm ini dialiri arus I3, jadi dia lebih rekomen pakai yang iri gitu. Jadi langsung aja kita pakai
P pada 12 ohm adalah iri, I dikali R 12 ohm dikali I. Oke, I nya 3/4 dikali 12 dikali 3/4. Oke, berarti di sini adalah 12 bagi 4 3 kali 3 9 kali 3 27, jadi 27/4 watt. Oke, sesimpel itu aja ya. Jadi ini bisa dihitung lagi pakai kalkulator. Nah, sekian aja untuk last part listrik dinamis. Oke, semoga kalian mengerti.